Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asna Latifah Mahfud dengan NIM 203230668 dengan nomor absen 14, kelas pembelajaran Matematika MI SD kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, tujuan dari modul ajar tersebut, yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Mod- definisi lain dari modul ajar, sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran serta asesmen atau penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta. Nah, alur penulisan modul ajar yang pertama kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah yang sesuai dengan struktur kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pembelajaran, jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Dan yang terakhir ada modul ajar. Contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada tujuan akhir, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Output dari materi sebelumnya, yang pertama ada ATP. Nah, di dalam ATP ini, yang pertama ada tujuan pembelajaran, lalu ada konten inti, lalu pemahaman bermakna, dan produk akhir. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir rencana asesmen atau penilaian. Elemen bahasa Indonesia, yang pertama ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, dan yang terakhir yaitu menulis. Komponen modul ajar lengkap. Nah, di sini modul ajar dikatakan lengkap jika terdapat komponen-komponen di bawah ini. Yang pertama, komponen modul ajar yaitu fase capaian modul ajar. Nah, fase dalam pembelajaran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, fase A. Fase A itu kelas 1 dan 2 SD. Yang kedua, fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD. Yang ketiga, fase C itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Lalu ada fase D itu pada kelas kelas 7, 8, dan 9 SMP. Terus ada fase E itu kelas 10 SMA dan fase F itu kelas 11 dan 12. Jumlah jam pelajaran. Nah, jumlah jam pelajaran pada sekolah SD itu 35 menit 1 jam pelajaran ya. Terus ada model belajar. Model belajar itu kerangka model belajar yaitu kerangka konseptual yang menjadi pedoman dalam pembelajaran. Selanjutnya,
tujuan pembelajaran yaitu kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Lalu ada dimensi Pancasila. Nah, dimensi Pancasila itu ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi ketuhanan. Yang kedua, dimensi kemanusiaan. Yang ketiga, dimensi persatuan Indonesia. Yang keempat, dimensi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada pengetahuan keterampilan prasyarat. Dan di sini ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama ada bahan ajar, itu materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Lalu ada indikator keberhasilan. Lalu ada asesmen atau penilaian, sarana dan prasarana, dan yang terakhir rencana kegiatan. Nah, di dalam modul ajar yang terakhir itu ada lampiran. Di dalamnya terdapat lembar aktivitas, contohnya lembar kerja peserta didik, terus yang lain-lain ya. Terus rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu bisa rubrik penilaian siswa secara individu, kelompok, atau rubrik penilaian guru. Selanjutnya ada bahan ajar lain yang relevan. Nah, selanjutnya komponen modul ajar. Nah, ini komponen modul ajar yang sering kita temui ya. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum itu di dalamnya ada identitas sekolah, kompetensi awal. Yang kompetensi awal itu kompetensi yang sudah diketahui siswa sebelum menambah materi pembelajaran. Berarti sebelum siswa itu menambah materi lagi, mereka sudah tahu kompetensi awal ini sebelum menambah materi. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, pada komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pengayaan, dan remedial. Nah, pengayaan ini untuk siswa yang sudah melaksanakan asesmen, tetapi nilainya sudah mencapai target, tetapi ingin menambah agar lebih baik lagi. Nah, untuk remedial ini, untuk siswa yang sudah melaksanakan asesmen tapi nilainya belum mencapai target, ingin memperbaiki. Nah, itu dinamakan remedial. Selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya ada lampiran. Nah, di dalam lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium. Glosarium itu isinya kata-kata ilmiah yang sulit dimengerti. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi sumber-sumber yang kita ambil untuk pembelajaran. Nah, komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu isinya kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Jadi, 3 komponen wajib ini kan harus ada. Tetapi, kalau pendidik ingin menambah komponen lain, itu sangat diperbolehkan ya. Acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Contoh selanjutnya yaitu paradigma asesmen yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, maksudnya growth mindset ini, kita meyakini bahwa setiap orang itu pemikiran pemikirannya itu bisa berkembang atau pemikiran atau pengetahuannya itu bisa berkembang melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Selanjutnya, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan yang saling terkait atau psikomotorik. Selanjutnya, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria ya. Selanjutnya, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Dan yang terakhir, khusus untuk SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan itu biasanya siswa itu ditempatkan di tempat kerja secara nyata. Dan yang terakhir ada uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Selanjutnya, asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, atau dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dan melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dan menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini ada alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator, yaitu memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, baik berupa rubrik, contohnya, terus menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun rapor. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Asesmen
sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Yaitu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Selanjutnya ada asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selanjutnya ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning, yaitu asesmen untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, jenis asesmen di sini ada asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua ada asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir asesmen of learning, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, selanjutnya contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Yang kedua ada belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua melalui drama. Nah, dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta bernalar kritis. Selanjutnya ada presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada melalui produk, dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Dan yang terakhir melalui tes lisan, dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, yaitu kinerja, produk, proyek, dan portofolio. Yang terakhir, tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa atau kinerja, produk, proyek, dan portofolio maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar, yang pertama, bahan ajar bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan alur tujuan pembelajaran, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Perkembangan bahan ajar untuk
mem- untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar guru, diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penugasan kompetensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi, prasyarat, atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, demikian penjelasan tentang modul ajar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.